Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Triutami. Di sini saya akan membahas contoh soal yang diberikan dalam mata kuliah budgeting. Adapun contoh soal yang dibahas mengenai materi tentang anggaran penjualan dengan jumlah produk minimal 3 jenis yang disebar untuk 3 wilayah, di mana masing-masing wilayah mempunyai harga yang berbeda. Di sini dapat kita lihat contoh soalnya, yaitu PT Maju Jaya Bottling Indonesia merupakan produsen dan distributor terbesar. Memproduksi salah satu jenis minuman yang kita kenal, yaitu Thai Tea, dalam kemasan gelas, botol, dan kaleng. Produk tersebut bersama produk lainnya dipasarkan di daerah pemasaran yang meliputi Jabodetabek dan sekitarnya. Tetapi khusus untuk Thai Tea hanya di 3 daerah pemasaran terbesar, yaitu Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Harga jual masing-masing kemasan di ketiga daerah tersebut berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini bisa kita lihat, yaitu di wilayah Jakarta dengan kemasan gelas 3.000, kemasan botol 3.300, dan kemasan kaleng 3.600. Selanjutnya yaitu wilayah Bogor. Kemasan gelas 3.100, kemasan botol 3.400, dan kemasan kaleng 3.700. Kemudian di terakhir yaitu wilayah Bekasi, kemasan gelas 3.200, kemasan botol 3.500, dan kemasan kaleng 3.800. Perusahaan ingin saudara membantu menentukan volume penjualan untuk masing-masing kemasan dan menyusun anggaran penjualan secara rinci untuk tahun 2019 sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang didasarkan kepada data masing-masing kemasan 5 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat jumlah penjualan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 pada masing-masing kemasan, yaitu kemasan gelas, kemasan botol, dan kemasan kaleng. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, perbandingan penjualan untuk kemasan gelas di Jakarta, Bogor, dan Bekasi yaitu 5:2:3, untuk kemasan botol yaitu 4:4:2, dan untuk kemasan kaleng yaitu 3:4:3. Adapun hasil dari persentase pada masing-masing kemasan, yaitu kemasan gelas, kemasan botol, dan kemasan kaleng dalam waktu Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 pada wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi bisa kita lihat pada slide yang ditampilkan. Untuk pembagian persentase dalam waktu Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 dalam satu wilayah harus berjumlah 100%. Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa penjualan di tahun 2019. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat ramalan penjualan baik pada kemasan gelas, kemasan botol, dan kemasan kaleng dengan menggunakan metode least square. Di sini dapat kita lihat ramalan kemasan gelas dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Kita dapat mengasumsikan penjualan sebagai Y.
dan kode tahun sebagai X. Kemudian cara untuk mencari nilai XY yaitu dengan cara mengkalikan nilai X dengan nilai Y. Selanjutnya untuk mencari nilai X kuadrat, kita dapat mengkuadratkan nilai X. Di sini kita ketemu nilai penjualan totalnya yaitu sebesar 81.500. Total untuk nilai XY yaitu sebesar 19.000 dan total untuk nilai X kuadrat yaitu sebesar 10. Selanjutnya kita dapat memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus. Yang pertama kita cari yaitu nilai A. Untuk mencari nilai A, kita dapat mencari dengan cara nilai sigma Y dibagi N, yaitu 81.500 dibagi 5, hasilnya 16.300. Kemudian untuk mencari nilai B, kita dapat menggunakan rumus sigma XY dibagi X kuadrat, yaitu 19.000 dibagi 10. Hasilnya 1.900. Nilai tersebut dapat kita masukkan ke persamaan tren penjualan, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Di sini nilai A-nya 16.300, kemudian ditambah nilai B-nya 1.900, dan dikali nilai X-nya yaitu 3. Maka hasilnya sebesar 22.000. Jadi, penjualan untuk kemasan gelas tahun 2019 yaitu sebanyak 22.000 gelas. Selanjutnya di sini ada ramalan kemasan botol dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Caranya masih sama seperti yang tadi. Di sini kita mendapat nilai sigma Y yaitu 95.000, sigma XY 14.500, dan X kuadrat itu 10. Langsung kita masukkan saja ke dalam rumus. Yang pertama kita mencari nilai A terlebih dahulu, yaitu sigma Y dibagi N. 95.000 dibagi 5, hasilnya 19.000. Kemudian untuk mencari nilai B, sigma XY dibagi X kuadrat, yaitu 14.500 dibagi 10. Maka hasilnya yaitu 1.450. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan tren penjualan, yaitu A-nya 19.000, B-nya 1.450, dan X-nya 3. Maka totalnya yaitu sama dengan 23.350. Jadi, penjualan untuk kemasan botol tahun 2019 yaitu sebanyak 23.350 botol. Kemudian di sini ada ramalan kemasan kaleng dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Caranya masih sama seperti yang tadi. Di sini kita mendapat hasil sigma Y yaitu sebesar 111.000, sigma XY sebesar 10.500, dan X kuadrat sebesar 10. Langsung kita masukkan saja ke dalam rumus. Caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu mencari nilai A dengan cara sigma Y dibagi N sama dengan 111.000 dibagi 5, yaitu hasilnya 22.200. Untuk mencari nilai B, sigma XY dibagi X kuadrat, yaitu 10.500 dibagi 10, hasilnya 1.050.
Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan tren penjualan. Y sama dengan A plus B dikali X. Dengan A 22.200, B-nya 1050, X-nya 3. Maka hasilnya yaitu 25.350. Jadi, penjualan untuk kemasan kaleng tahun 2019 yaitu sebanyak 25.350 kaleng. Di tabel dapat kita lihat bahwa kita sudah menemukan jumlah penjualan tahun 2019 untuk kemasan gelas, kemasan botol, dan kemasan kaleng. Untuk kemasan gelas yaitu berjumlah 22.000, kemasan botol 23.350, dan kemasan kaleng 25.350. Selanjutnya kita bikin perbandingan. Yang pertama, perbandingan untuk kemasan gelas, yaitu 5:2:3. Yang pertama di Jakarta, yaitu 5 per jumlah perbandingan dikali jumlah penjualan, yaitu 22.000 sama dengan 11.000. Untuk wilayah Bogor, 2/10 dikali 22.000, hasilnya 4.400. Dan untuk wilayah Bekasi, 3/10 dikali 22.000. Hasilnya yaitu 6.600. Selanjutnya jumlah untuk perbandingan botol, yaitu 4:4:2. Untuk wilayah Jakarta, 4 per total perbandingan dikali jumlah penjualan, yaitu 23.350. Hasilnya 9.340. Untuk di wilayah Bogor, 4/10 dikali 23.350, hasilnya 9.340. Dan untuk di wilayah Bekasi, 2/10 dikali 23.350, hasilnya yaitu 4.670. Selanjutnya untuk perbandingan kemasan kaleng, yaitu 3:4:3. Untuk di wilayah Jakarta, 3 per total perbandingan dikali jumlah penjualan, yaitu 25.350. Maka hasilnya adalah 7.605. Untuk di wilayah Bogor, 4/10 dikali 25.350. Hasilnya 10.140. Dan untuk di wilayah Bekasi, 3/10 dikali 25.350. Maka hasilnya 7.605. Di sini dapat kita lihat tabel distribusi masing-masing kemasan di 3 daerah pemasaran dalam persentase, yaitu dimulai dari Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Pada wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Maka tabel tersebut harus diubah yang tadinya dalam bentuk persentase ke dalam bentuk jumlah penjualan dalam satuan nilai. Yang pertama di sini ada kemasan gelas, kemasan botol, dan kemasan kaleng. Caranya yaitu, misal di sini Jakarta 1.100, kita dapat mencarinya dengan cara hasil perbandingan yang tadi kita hitung, yaitu sebesar 11.000 dikali dengan persentasenya yaitu 10%, maka hasilnya 1.100. Begitu juga yang lainnya, caranya sama. Dengan demikian, total untuk kemasan gelas yaitu 22.000, kemasan botol 23.350,
dan kemasan kaleng 25.350. Selanjutnya di sini kita mencari budget penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut. Di sini ada kemasan gelas. Kita misalkan contohnya Jakarta. Tadi kan hasilnya 1.100 pada bulan Januari. Kemudian harga itu didapat dari soal yang paling awal tadi. Kemudian jumlah penjualan didapat dari 1.100 dikali 3.000, maka hasilnya 3.300.000. Begitu juga seterusnya, tinggal dikalikan saja dengan harga dengan kemasan gelasnya. Ya, selanjutnya di sini ada kemasan botol dan kemasan kaleng. Caranya masih sama seperti yang tadi. Tinggal kemasan botol atau kemasan kalengnya dikali dengan harga, maka di situ akan ketemu jumlah penjualannya. Demikian contoh soal beserta pembahasannya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian materi maupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.